Setelah pemerintah Indonesia berhasil memberi makan 60 juta lebih penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG hanya dalam kurun waktu setahun, angin kencang semakin keras menerpa salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini. Suara-suara yang meminta agar program MBG dihentikan saling bersahutan, tanpa sedikit pun melihat sisi positifnya. Sisi positif bagi penerima manfaat MBG yang merasa bersyukur lantaran merasa sangat terbantu kebutuhan makanannya. Dan sisi positif bagi para pelaku UMKM serta petani dan peternak yang tidak lagi kesulitan memasarkan produk-produknya karena sudah terserap MBG setiap hari. Para pemprotes hanya melihat segi kekurangannya secara kasus per kasus yang terjadi di beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Padahal untuk itu pun Badan Gizi Nasional atau BGN sudah menindak sejumlah SPPG yang dinilai tidak memenuhi persyaratan administratif sampai SPPG yang tidak memenuhi standar operasional prosedur dan melakukan pelanggaran. Pada awal Maret lalu, ada sebanyak 2.721 SPPG, mulai dari Sumatera hingga Papua, yang dihentikan operasinya dan dinilai ulang kompetensinya. Namun jumlah itu sekarang sudah mulai berkurang setelah SPPG tersebut memperlihatkan itikat baiknya untuk meningkatkan pelayanan mereka. BGN juga mewajibkan setiap SPPG di seluruh Indonesia untuk memiliki minimal 15 supplier atau pemasok bahan pangan guna mencegah terjadinya monopoli. Dan para pemasok itu diutamakan merupakan pemasok lokal. BGN terus-menerus berupaya meningkatkan standar kualitas pelayanan pemenuhan gizi dengan memonitor semua dapur MBG di seluruh Indonesia agar memenuhi SOP yang ditetapkan. Isu pun berkembang pada kekhawatiran bahwa program MBG akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, tak kurang dari Fitch Rating yang melontarkan kekhawatiran tersebut, sehingga mengumumkan revisi prospek atau outlook peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari yang sebelumnya dinilai stabil. Salah satu faktornya menurut Fitch Rating adalah program MBG yang mereka anggap akan membebani APBN dalam jangka panjang. Fitch Rating merupakan salah satu lembaga pemeringkat kredit internasional yang menyediakan analisis, riset, dan opini terkait peringkat utang untuk perusahaan swasta, negara, dan entitas keuangan global. Peringkat yang diumumkan Fitch Rating menunjukkan kemampuan negara dan entitas lainnya dalam melunasi hutang, serta membantu investor mengukur risiko gagal bayar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, tidak menafikan penilaian Fitch Rating tersebut dan akan terus mempelajarinya. Namun, menurut Airlangga, berdasarkan penilaian terbaru per Maret 2026, peringkat utang Indonesia masih berada di level investment grade atau layak investasi. Lalu mengenai program MBG yang dinilai Fitch Rating bakal membebani APBN dalam jangka panjang, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan program MBG. Alih-alih menyetujui penilaian Fitch Rating, Airlangga malah mengemukakan antitesisnya berdasarkan studi dari World Bank dan Rockefeller Foundation atau Rockefeller Institute of Government yang menyatakan bahwa pelaksanaan MBG yang masif justru akan memberikan nilai tambah pada perekonomian Indonesia sebesar 7 kali lipat. Setiap $1 yang diinvestasikan pemerintah melalui MBG, kata Airlangga, akan menghasilkan $7 dan ini merupakan investasi jangka panjang atau long term guna memperkuat kualitas sumber daya manusia yang juga sudah dilakukan banyak negara. Sehingga jangan sampai program yang long term ini dihentikan hanya karena kekhawatiran yang bersifat short term. MBG itu kan kalau beberapa studi dari World Bank maupun dari Rockefeller Foundation itu dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik itu investasi $1 itu menghasilkan $7. Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu. Bahkan Amerika pun melakukan itu sehingga ini adalah tantangan long term dan medium term yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term. Berdasarkan hasil pemantauan World Food Program atau WFP yang merupakan organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara yang menyelenggarakan program makan bergizi gratis tidak hanya negara maju, tetapi juga negara-negara berkembang. Jumlah negara berkembang yang melaksanakan program makan bergizi gratis malahan lebih banyak jika dibandingkan dengan negara maju. Sebab negara-negara berkembang mempunyai tantangan serupa, yakni masih banyak rakyat miskin yang perlu dibantu pemerintah
dalam memenuhi kecukupan gizinya. Negara maju seperti Australia justru terkagum-kagum atas pelaksanaan program MBG di Indonesia, yang jumlah penerima manfaatnya selalu bertambah dari waktu ke waktu. Dan jumlah 60 juta lebih penerima manfaat MBG yang telah dicapai sekarang sama dengan jumlah 2 kali lipat penduduk Australia, yang total populasinya hanya sekitar 27,38 juta jiwa per Maret 2026. Kekaguman Australia itu disampaikan sendiri oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, saat menggelar konferensi pers bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada 15 Mei 2025. Albanese mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo merupakan program pembangunan bangsa untuk meningkatkan taraf hidup, sekaligus salah satu bukti pertumbuhan dan transformasi bangsa, hasil kerja keras yang dilandasi aspirasi rakyat Indonesia. The growth and transformation is a credit to the hard work and aspiration of the people of Indonesia, to nation-building programs that improve lives, such as the President's Free Nutritious Meals Initiative. Sebelumnya pada 21 Maret 2025 dalam rangka membantu program MBG, pemerintah Australia menandatangani perjanjian kerjasama dengan United Nations Children's Fund atau UNICEF, sebuah organisasi di bawah naungan PBB yang berkegiatan menggalang dan menyalurkan dana bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia. Penandatanganan kerjasama itu merupakan bentuk dukungan pemerintah Australia terhadap program MBG Indonesia dengan menyalurkan dananya untuk membantu program MBG melalui Center of Excellence yang dikelola UNICEF. Melalui keterangan tertulisnya, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamat, yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut, mengatakan bahwa pemerintah Australia merasa senang mendukung program MBG. Gizi yang baik, kata Gita Kamat, mendukung kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender dan sosial, serta pengentasan kemiskinan. Centers of Excellence akan mendukung program makan bergizi gratis yang berkelanjutan dan berbasis bukti dengan manfaat kesehatan nyata bagi Indonesia, ungkap Gita Kamat. Di sisi lain, pihak perwakilan UNICEF di Indonesia, Jen Lokenga, berterima kasih atas pendanaan pemerintah Australia kepada Center of Excellence untuk program makan bergizi gratis yang dijalankan pemerintah Indonesia. Center of Excellence bertempat di kampus Institut Pertanian Bogor dan beberapa universitas lainnya di seluruh negeri. Center of Excellence merupakan pusat kajian dan penelitian untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas MBG, termasuk sejauh mana pemberian MBG dapat membantu meningkatkan hasil pembelajaran. Kiprah UNICEF melalui Center of Excellence di Indonesia merupakan bukti yang sangat jelas bahwa organisasi PBB yang bertugas mengurusi pendanaan bagi kesehatan dan kesejahteraan anak di seluruh jagat itu sangat mendukung program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Itu artinya bahwa tindakan yang dilakukan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, yang berkirim surat kepada UNICEF guna meminta agar UNICEF mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan program MBG merupakan tindakan yang salah langkah dan salah alamat. Kecuali yang dilakukannya itu memang lebih bertujuan untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto dan membuat kegaduhan politik semata. Men of our time.